Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jaminan Tuhan atas kehidupan kita anak-anaknya. Saudara, kehidupan kita di dunia ini penuh dengan ketidakpastian karena kita sama sekali tidak tahu tentang masa depan. Hari esok saja kita tidak tahu, apalagi 1 bulan, 1 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Kita sama sekali tidak tahu. Itu sebabnya sebenarnya hidup ini tanpa Tuhan adalah hidup tanpa kepastian, karena sama sekali kita tidak memahaminya ke masa depan. Itu sebabnya kita juga sangat bersyukur saudara, kita mengenal Tuhan. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu hari esok, dia tahu 1 tahun lagi, dia tahu 10 belasan tahun lagi, bahkan dia tahu sampai kekekalan. Dan sebagai Allah yang Maha Tahu, dia memberi jaminan bagi umat-umatnya. Kalau manusia yang menjamin kehidupan saudara, maka jangan percaya saudara, karena hidupnya sendiri tidak bisa dia jamin. Bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa menjamin hidup siapapun. Saya sebagai seorang bapak tidak bisa menjamin kehidupan anak saya, karena saya manusia terbatas dan sama sekali tidak bisa menjamin dan memberi kepastian. Di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin kita saudara, sekalipun dia orang yang berjabatan, sekalipun dia orang yang kaya, sekalipun orang yang berkedudukan, berpengaruh dan sebagainya. Tidak ada jaminan apapun, karena dalam hitungan detik semuanya bisa binasa dengan seketika, hancur dengan seketika, jatuh dengan seketika dan sebagainya. Jadi saudara, satu-satunya yang bisa menjamin hidup kita adalah Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, orang-orang mulai sadar bahwa dunia ini tidak bisa memberi jaminan apapun. Dan biarlah kita juga malam hari ini saudara benar-benar dengan satu kesadaran bahwa dunia ini tidak bisa memberi jaminan apapun, sehingga kita mencari jaminan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberi jaminan kepastian bagi kita. Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Segala sesuatu ada dalam otoritas dan kuasanya saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Memahami apa jaminan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bersandar kepada jaminan Tuhan, kita berjalan dalam jaminan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini kita mengalami jaminan Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif untuk menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan. Dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kejadian 28. Ayat yang ke-10 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yakub melarikan diri karena sebelumnya ibunya telah mengajari dia untuk melakukan penipuan supaya dia mendapatkan hak kesulungan. Tapi atas apa yang mereka lakukan, maka Esau bereaksi. Esau marah dan dia hendak membunuh Yakub, sehingga ibunya kemudian berusaha menyelamatkan Yakub dengan menyuruh dia lari dan pergi ke rumah pamannya. Dan kemudian dalam perjalanan Yakub melarikan diri, di mana ada satu kondisi pada waktu itu, saudara, satu kondisi yang tentu saja menakutkan bagi Yakub karena ancaman Esau, abangnya, dan satu kondisi yang sangat menyedihkan. Kenapa, saudara? Karena dia harus meninggalkan ayahnya yang sudah tua dan ibunya yang sudah tua, yang sebentar lagi mereka akan mati, dan ketika mereka mati dia tidak akan bisa melihat mereka. Itu satu kondisi yang tentu saja akan sangat menyedihkan hati aku. Dan belum lagi, saudara,
dia lari menuju satu tempat yang dia sendiri tidak tahu, dan bagaimana nanti di sana dia sama sekali tidak tahu. Artinya, kehidupan Yakub pada waktu itu ada dalam satu kehidupan yang sangat sulit, sangat berbeban berat, dipenuhi ketakutan, dipenuhi ketidakpastian. Itulah kehidupan yang sedang dia jalani dalam perjalanannya menuju ke rumah pamannya dalam pelarian itu, saudara. Dan kemudian sampailah dia di satu tempat. Dan di tempat itu karena dia sudah lelah dan matahari sudah terbenam, dia kemudian mulai membaringkan diri. Dan saat dia membaringkan diri, maka dalam satu mimpi Tuhan menyatakan diri kepadanya dan memberi jaminan bagi dia. Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini, saudara. Jaminan-jaminan apa yang diberi Tuhan bagi Yakub ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yakub pada waktu itu. Dan kalau kepada Yakub yang penuh dengan ketidakpastian, yang sedang dalam ketakutan, yang sedang berjalan menuju ke tempat yang bagi dia sama sekali tidak ada kepastian, tapi Tuhan masih berbelas kasihan dan menyatakan jaminannya bagi dia. Maka saya percaya hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Apa yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini? Adakah saudara sedang dipenuhi oleh ketakutan, oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, dan sebagainya? Adakah hidup saudara dipenuhi oleh kesedihan karena banyak hal dalam hidup saudara? Karena banyak masalah dalam hidup saudara, karena banyak persoalan dalam kehidupan saudara? Atau adakah saudara yang saat ini berada dalam situasi ketidakpastian? Saudara sedang melangkah tapi saudara tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Bagaimana nantinya, seperti apa nantinya di depan? Dengar saudara, masih ada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang saudara hadapi hari ini. Masih ada Tuhan yang mengasihi saudara, sama seperti dia mengasihi Yakub dalam segala kebingungannya, dalam segala ketidakpastian dan kesedihannya. Tuhan masih mengasihi dia. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi kehidupan saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dan hari ini yang saya rindu kita belajar, saudara, sama seperti dia memberi jaminan kepada Yakub dalam kondisi yang dia alami, Tuhan pun akan memberi jaminan itu digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita belajar jaminan apa yang Tuhan beri bagi Yakub pada saat dia dalam perjalanan ketidakpastian yang sedang dia jalani. Ayat 13, saya kembali baca, saudara. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, setelah Tuhan berkata, Tuhan menemui dia dalam mimpi dan Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allah Abraham, Allah nenekmu dan Allah Ishak. Dan kemudian dia menegaskan, setelah Tuhan menegaskan bahwa dialah Tuhan, lalu Tuhan memberi jaminan. Jaminan yang pertama yang dia beri kepada Yakub adalah bahwa tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jaminan yang pertama ini, saudara, berbicara tentang jaminan berkat. Tuhan berfirman bahwa dia akan memberkati Yakub dan tanah di mana dia berada itu akan dikaruniakan kepada dia. Jadi Tuhan memberi jaminan berkat bagi Yakub saat dia ada dalam situasi kondisi yang berat. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umatnya, jaminan yang dia beri kepada Yakub atas nama Tuhan Allah Abraham dan Ishak. Yang kita sembah hari ini ialah Allah Abraham dan Ishak. Kita juga berhak menerima janji itu, dan janji itu ditujukan juga bagi kita hari ini, saudara, yaitu jaminan berkat.
Mungkin saat ini saudara ada dalam situasi yang sulit, situasi yang berat. Ekonomi saudara hancur karena pandemi ini. Usaha saudara hancur karena pandemi ini. Dan saat ini bahkan mungkin saudara sudah dililit oleh hutang. Hidup saudara begitu berat. Dengar saudara, ada satu jaminan yang pasti, bahwa Dia berjanji memberi jaminan berkat bagi setiap kita. Sekalipun sepertinya sudah tidak mungkin, segala sesuatunya sudah begitu sulit dan berat saudara. Mana lebih berat keadaan saudara hari ini dengan keadaan Yakub yang harus lari dari keluarganya. Dia harus meninggalkan orang tuanya yang sudah sangat lanjut usia, yang sebentar lagi akan mengalami kematian. Tetapi dia harus lari dari sana, dan dia tidak akan melihat orang tuanya mati dan dikuburkan. Dia diancam untuk dibunuh oleh abangnya sendiri, dan kemudian dia berlari ke tujuan yang sama sekali tidak ada kepastian bagi dia. Artinya segala sesuatunya suram pada waktu itu saudara. Tapi di tengah-tengah keadaan itu Tuhan datang, dan Dia memberi jaminan berkat bagi Yakub. Hari ini pun saudara, sekalipun hidup kita sulit, sekalipun hidup kita berat, kita sungguh bersyukur bagi Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kita sendiri saudara, tetapi Dia memberi jaminan berkat dalam kondisi sulit yang sedang kita alami saat ini. Itu sebabnya betapa berat pun kehidupan saudara, betapa sulit pun kehidupan saudara saat ini, betapa berat pun keadaan ekonomimu, jangan menyerah saudara. Masih ada Tuhan yang mengasihi saudara, dan Dia Allah yang mengasihi kita. Dia beri jaminan bagi kita, yaitu jaminan berkat. Dan benar saja saudara, pada akhirnya kita tahu bahwa bagi Yakub dan keturunannya orang Israel, Tuhan menggenapi jaminan itu dalam kehidupan mereka. Seberapa sulit pun keadaan kita hari ini, Tuhan sanggup memulihkan dan memberi jaminan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita saudara. Satu kali ada seorang anak Tuhan yang kehidupannya begitu sulit, begitu berat secara ekonomi. Makan pun mereka sulit. Ditambah lagi ada biaya tagihan yang ada beberapa tempat saudara. Dan ditambah lagi mereka punya hutang di orang-orang tertentu. Artinya keadaan itu begitu berat dan begitu sulit. Tetapi kemudian saudara, mereka datang dan kami berdoa bersama. Saya melihat akhirnya Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dengar saudara, Tuhan memberi jaminan bahwa Dia mencurahkan berkat-Nya, bahwa Dia menjamin Dia akan memberkati kita umat-umatnya. Ada satu jemaat yang saya layani saudara. Mereka saya layani dari masa kecil mereka, dan kemudian saya bimbing mereka hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengawali segala sesuatunya dengan begitu sulit, dengan begitu berat. Tetapi pada akhirnya saya melihat bahwa Tuhan benar-benar menjamin kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah hari ini. Dan saya percaya jika kepada orang-orang ini pun Tuhan memberi jaminan sama seperti kepada Yakub, maka kepada saudara pun, siapapun saudara hari ini, Tuhan menjamin kehidupan saudara, bahwa Dia akan menjamin memberkati kehidupan saudara. Itu jaminan Tuhan yang pertama saudara, yaitu jaminan berkat. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-14, firman Allah berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jaminan yang kedua saudara adalah jaminan keturunan. Itu satu jaminan yang besar bagi setiap manusia saudara, bahwa Tuhan menjamin keturunan kita, bahwa mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi berkat. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kepada Yakub waktu itu Tuhan memberi jaminan keturunan.
Dia sedang ada dalam perjalanan yang tidak pasti. Dia tidak tahu kemana juga tujuannya nanti. Sekalipun dia memang tahu dia pergi ke rumah Laban pamannya, tapi dia tidak tahu bagaimana nanti di sana dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanan yang tidak pasti itu, Tuhan sudah memberi jaminan keturunan, bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan dia akan mengembang ke timur, barat, utara, dan selatan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, saudara, olehmu serta keturunanmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya keturunannya itu akan diberkati, dan keturunannya akan menjadi berkat bagi segala kaum di muka bumi. Alangkah indahnya jaminan Tuhan, saudara, di mana keturunannya pun akan diberkati dan akan menjadi berkat. Saya percaya hari ini setiap kita rindu supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Satu kebanggaan bagi orang tua adalah melihat anak-anaknya diberkati, dan kemudian hidup mereka menjadi kebanggaan karena hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi Yakub. Dan jaminan itu saya percaya juga berlaku bagi kita hari ini. Sekalipun pada waktu itu segala sesuatunya tidak pasti, tetapi Allah sudah memberi kepastian bahwa Dia akan menjamin keturunan Yakub menjadi keturunan yang menjadi berkat. Rindukah saudara, anak-anak saudara menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Rindukah saudara, anak-anak saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Tentu saja setiap kita pasti merindukan itu dan sangat merindukannya, saudara. Dan hari ini jaminan itulah yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui renungan malam hari ini. Bahwa Dia menjamin anak-anak kita diberkati. Dia menjamin anak-anak kita akan menjadi berkat. Itu sebabnya, saudara, didiklah, tuntunlah, ajarlah anak-anak kita berjalan di jalannya Tuhan. Melangkah di jalannya Tuhan. Karena Tuhan telah menjamin hidup mereka, bahwa mereka akan diberkati dan menjadi berkat. Ketika kita sebagai orang tuanya hidup percaya kepada Tuhan, hidup beribadah, hidup mengikut Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, sekalipun banyak hal, banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, Tuhan telah memberi jaminan kepada kita bahwa Dia akan memberkati anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini, saudara, mari kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Dengan penuh kerinduan mari kita berseru dan berdoa supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan hidup mereka menjadi berkat. Saudara, hari-hari ini anak-anak kita sedang hidup dalam satu keadaan, satu situasi, satu perkembangan dunia yang sangat rawan hidup mereka dihancurkan, hidup mereka terpengaruh. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh memperjuangkan di hadapan Tuhan dengan doa dan seruan kita, dengan sungguh-sungguh menyerahkan di hadapan Tuhan anak-anak kita, supaya mereka benar-benar diberkati dan menjadi berkat, supaya mereka tidak hancur oleh karena perkembangan zaman yang banyak kali cenderung negatif, saudara. Tetapi biarlah dalam perkembangan zaman ini Tuhan tetap memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi berkat. Sehingga melalui perkembangan ini Tuhan malah memakai mereka, menggunakan perkembangan yang ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, saudara, jaminan yang kedua yang diberikan kepada Yakub, dan jaminan itu juga saya percaya berlaku bagi kita hari ini, yaitu jaminan bahwa Tuhan memberkati keturunan kita dan Tuhan akan menjadikan keturunan kita jadi berkat bagi banyak orang. Kemudian jaminan yang terakhir, saudara, jaminan yang ketiga yang Tuhan beri bagi Yakub dalam menjalani perjalanannya yang penuh dengan ketidakpastian pada waktu itu.
Mulai ayat 15, demikian firman Tuhan, saudara. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jaminan Tuhan yang ketiga, saudara, adalah jaminan keamanan, jaminan perlindungan. Karena sekali lagi waktu itu Yakub sedang ada dalam ketidakpastian. Dia sedang ada dalam bahaya. Bahaya di belakangnya karena ada Esau yang ingin membunuh dia. Bahaya dalam perjalanannya karena sama sekali dia tidak memiliki kepastian. Sama sekali tidak ada jaminan keamanan bagi dia dalam menjalani perjalanannya, dalam kesendiriannya pada waktu itu. Tetapi Tuhan memberi jaminan kepada dia bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan melindungi dia kemana saja dia pergi. Dan bahkan Tuhan berkata bahwa dia akan membawa lagi Yakub ke negerinya. Jaminan keamanan. Hari ini, saudara, adakah saudara yang merasa saudara sedang menghadapi situasi dan keadaan sama seperti Yakub, penuh dengan ketidakpastian? Bahkan saudara merasa hidup saudara terancam, hidup saudara bahaya karena kondisi yang ada hari ini. Dengar saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi kita jaminan keamanan. Sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan memberi kita jaminan keamanan sama seperti dia memberi jaminan keamanan kepada Yakub. Kalau kita lihat perjalanan Yakub, maka kita lihat betul-betul bagaimana tuntunan Tuhan sehingga dia akhirnya sampai di rumah pamannya, dan bagaimana Tuhan memberkati dia selama di rumah pamannya. Bahkan pada akhirnya ketika tiba waktunya, Tuhan mengembalikan dia seperti janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengembalikan dia lagi ke negerinya. Benar, pada waktu itu akhirnya Tuhan membawa Yakub kembali. Dan ketika dia kembali, dia begitu ketakutan sebenarnya menghadapi Esau. Tetapi akhirnya Tuhan pun menjamah Esau. Malah Esau berbelas kasihan kepada dia. Artinya saudara, bahwa jaminan Tuhan begitu luar biasa. Dia memberi keamanan dalam situasi yang tidak pasti. Betapa dahsyat Tuhan menjamin kehidupan Yakub dalam perjalanannya. Sampai di rumah Laban, selama di sana dan pulang lagi, bertemu dengan Esau yang tadinya ingin membunuh dia, berbalik, berbelas kasihan kepada dia. Oleh karena jaminan Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini saudara, kita sudah belajar dalam situasi kondisi yang berat, sulit yang dihadapi oleh Yakub. Akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada dia dan memberi jaminan berkat, memberi jaminan keturunan, dan bahwa keturunannya juga akan diberkati dan menjadi berkat, dan memberi jaminan keamanan. Hari ini pun saya mau tegaskan kepada saudara, apapun situasi saudara, betapa sulit, betapa berat, betapa tidak jelasnya pun itu, hari ini Tuhan menyatakan firman-Nya bagi saya dan saudara bahwa Dia memberi jaminan berkat bagi kita. Dia memberi jaminan keturunan bahwa keturunan kita akan diberkati, dan Dia juga memberi jaminan keamanan bagi setiap kita, saudara. Dan hari ini mari kita harapkan jaminan-jaminan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita responi jaminan Tuhan itu. Bagaimana cara Yakub waktu itu meresponi jaminan Tuhan, mengimani jaminan Tuhan atas kehidupannya? Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-20, ketika Yakub bangun dan dia menyadari bahwa Tuhan hadir di situ, maka ayat yang ke-20 dia berkata, lalu bernasarlah Yakub. Jadi atas jaminan Tuhan itu, dia responi jaminan Tuhan itu dengan membuat nasar di hadapan Tuhan, membuat janji dan komitmen di hadapan Tuhan. Apa nasarnya? Yang pertama dia berkata, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Komitmen yang paling penting, yang paling utama yang dia ambil adalah bahwa aku akan serius menyembah Tuhan.
bahwa aku akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Aku tidak akan pernah menduakan Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi Allahku satu-satunya. Jadi saat Tuhan memberi jaminan itu bagi dia buat komitmen bahwa dia akan menjadikan Tuhan Allahnya, dia akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Hari ini saudara, jika kita rindu jaminan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, mari ikut Tuhan, sembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, nasar yang dibuat oleh Yakub atas jaminan Tuhan bagi hidupnya. Dia berkata ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang kedua, komitmen atau nasar yang dibuat oleh Yakub ketika Tuhan memberi jaminan kepada dia adalah bahwa aku akan memberi 1/10 dari segala yang engkau berikan kepadaku. Artinya dia berkomitmen akan memberi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. 1/10 adalah milik Tuhan, dan dia berjanji akan mengembalikannya kepada Tuhan ketika Tuhan menjamin memberkati kehidupannya. Hari ini pun saudara, apa yang menjadi haknya Tuhan, biarlah kita ambil keputusan untuk memberikannya kepada Tuhan. Pujian adalah haknya Tuhan, penyembahan adalah haknya Tuhan, kehormatan adalah haknya Tuhan, 1/10 adalah haknya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi haknya Tuhan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia Allah yang telah menjamin kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi jaminan bagi kita, jaminan berkat, jaminan keturunan, dan keturunan kita juga akan diberkati dan menjadi berkat, dan jaminan keamanan bagi setiap kita. Biarlah kita responi jaminan Tuhan, kita terima imani jaminan Tuhan dengan membuat nasar bahwa Tuhanlah Allah kita. Kita akan sembah Dia dengan kesungguhan, kita akan muliakan Dia, iring Dia, beribadah kepada Dia dengan kesungguhan, dan kemudian kita akan memberikan apa yang menjadi hak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari raih janji firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Bapa, di mana Engkau memberi jaminan kepada kami bahwa Engkau menjamin hidup kami dengan jaminan berkat. Engkau menjamin hidup kami dengan jaminan keturunan yang akan menjadi berkat, dan Engkau menjamin hidup kami dalam keamanan dan ketentraman. Terima kasih Bapa. Ada berbagai macam kondisi dan keadaan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu saat ini yang sedang mendengarkan video renungan ini. Ada keadaan yang sulit tanpa harapan malah. Tetapi kami sungguh bersyukur karena saat ini kami mendengar janji firman-Mu bahwa Engkau memberi jaminan bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami akan melakukan komitmen kami di hadapan-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kami akan mengiring Engkau, melayani Engkau dengan sungguh di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga akan menyerahkan apa yang menjadi hak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Berkati hidup mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah digenapi janji firman-Mu dalam hidup mereka, dan beri mereka kekuatan untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu, menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara.
Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami, ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba, ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka, ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka. Dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka. Dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa, ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka. Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan. Apapun itu, mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya, ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka, ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya, saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka, ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini,
Apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit, Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hai Engkau, segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anak-Mu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah
kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan, oleh karena kondisi atau oleh karena apapun mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih, pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa, hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah-jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berdoa, berseru bagi bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan.
Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa, biarlah ke depan ya Tuhan Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga, hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa, biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan.
Bapa yang baik, kami percaya seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya, amin.